Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita Matematika Peminatan kelas 12 terkait dengan soal-soal distribusi binomial. Oke. Silakan dibuka LKS-nya halaman 72. Ya. Kali ini kita akan membahas distribusi binomial dalam artian peluang-peluang terhadap tercapainya tujuan dari sebuah kejadian. Oke. Yang A sekarang kita lihat halaman 72. Yang A, sebuah tes terdiri atas 10 pertanyaan, pilihan ganda dengan 4 pilihan. Jadi pilihannya cuma 4 anak-anak. Misalkan kalau dia pilihan ganda, pilihan jawabannya adalah A, B, C, D. Hanya 4 ya. Seorang siswa dapat memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaannya. Kayaknya siapa ya yang begini ya? Ketika ada soal, tidak usah dibaca pertanyaannya, langsung bisa menjawab. Nah, biasanya ini namanya adalah aji ngawur anak-anak. Ya, semoga kalian bukan termasuk anak-anak yang seperti ini ya. Oke. Ini adalah seorang siswa dapat memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaan. Kenapa kok ada tulisannya tanpa membaca pertanyaan? Karena ini nanti terkait dengan distribusi binomial kita adalah peluang dari setiap kejadian itu peluangnya sama anak-anak. Kalau pertanyaannya dibacakan otomatis nanti peluangnya tidak sama. Ya, jadi yang ini dianggap peluangnya sama. Jadi kalau pilihan jawabannya itu ada 4, maka masing-masing itu adalah punya peluang yang sama. Misalkan peluangnya adalah 1/4. Oke. Berapakah peluang siswa tersebut dapat menjawab 6 pertanyaan dengan benar? Jumlah pertanyaannya 10 ya. Berarti ini adalah N-nya. Saya tulis dulu. Berarti dari soal itu yang diketahui adalah N-nya 10. Jumlah pertanyaannya 10. Kemudian siswa ini diharapkan bisa menjawab 6 pertanyaan dengan benar. Berarti X-nya 6. Kesuksesannya itu adalah 6 soal. Oke. Kemudian kita lihat peluangnya. Sukses jawab benar itu kan kalau misalkan kita punya pilihan ganda A, B, C, dan D, maka jawabannya cuma 1 anak-anak. Jadi 1 benar 3 salah, maka peluang benar itu adalah 1 dari 4 jawaban. Oke. Peluang salah adalah 3 dari 4 jawaban. Ya, kan mesti begitu ya kalau pilihan ganda ya. Pilihlah 1 jawaban yang paling tepat. Kalau misalkan optionnya itu 4, maka pasti yang benar cuma 1 jawaban, yang 3 adalah jawaban yang salah. Kan begitu. Oke. Yang ditanya adalah berapakah peluang siswa tersebut dapat menjawab 6 pertanyaan. Peluang binomial ya. Karena dia punya mencakup 2 kemungkinan. Jawabannya benar atau jawabannya salah. Berarti di sini X-nya ini suksesnya dia jawab benar ada 6 soal. Kan begini ya. Oke, sehingga dari sini yuk sama ya. C, masih ingat ya? N, X, P pangkat X, Q, N min X. Oke, masukkan yuk. Kombinasi dari N-nya adalah 10. X-nya itu adalah 6. Oke, P-nya adalah pilihan jawaban benarnya dia. Karena ini adalah yang ditanyakan. Pangkat X, X-nya adalah 6. Oke, Q-nya pilihan jawaban salah 3/4. Pangkatnya adalah N dikurangi X 10 dikurangi 6, 4. Oke, sehingga dari sini kombinasi 10 terhadap 6 berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6, 4 faktorial dikali 6 faktorial. Oke, 1/4 pangkat 6 berarti 1/4 pangkat 6 gitu aja ya. Pangkat 6 dikali 3/4 pangkat 4. Nah, begini. Oke, hasilnya sama dengan, saya kasih
Hasilnya sama dengan P X sama dengan 6 adalah 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial gini ya. Dibagi dengan menyebutnya 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang 6 kita biarkan supaya bisa dicoret dengan pembilangnya. Oke, 1/4 pangkat 6 itu adalah 1/4096. Oke, 3/4 pangkat 4 itu adalah 81/256. Oke, hasilnya adalah ini 4 dikali 2 ini 8 ya, Nang ya. Oke, 9 dicoret dengan 3 berarti 3. 3 kali 7 21, 21 kali 10 210, 210 dikali 1 kali 81 itu adalah 81 dibagi ini dikali ini 4096 dikali dengan 256. Hasil akhirnya adalah 0,016. Selesai anak-anak. Lalu gimana Bu nanti kalau ulangan Bu, kalau soal kok besar-besar seperti ini, biasanya diketahui anak-anak. Akan ada bantuan begitu. Jadi di bawahnya pertanyaan ini nanti diketahui, ya kan? Angka-angka yang sekiranya itu cukup besar, yang tidak bisa memakan waktu ketika dihitung, maka biasanya akan diberi bantuan begitu. Oke, saya bisa. Yang A selesai. Sekarang yang B. Hitunglah peluang mendapatkan 1 kali jumlah mata dadu 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu. Kalau 2 dadu dilempar anak-anak, pastinya kita itu mendapatkan ruang sampelnya, karena tiap dadu itu matanya 6, berarti nanti ruang sampelnya atau NS-nya, sampelnya, itu adalah 6 kali 6, 36. Oke, sekarang jumlah mata dadu 7. Nah, sekarang jumlah 7 itu apa nak? Coba. Jumlah 7 kalau untuk mata dadu itu apa aja? 1 dengan 6, kan begitu ya? Terus 2 dengan 5, ini kalau dijumlah 7. Kemudian 3 dengan 4. Kemudian 4 dengan 3. Ya, 3 dengan 4 dengan 4 dengan 3 beda Nana ya. Karena 3 di sini adalah dadu pertama, ini dadu kedua. Ini adalah dadu pertama, dadu kedua. Beda ya. Kemudian 5 dengan 2. Kemudian 6 dengan 1. Mata dadunya itu 6 maksimal. Jadi nggak ada 7 dengan 0, nggak ada. Oke, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N dari kejadian jumlah mata dadu 7. Gini aja. Ada berapa kejadian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kejadian. Sehingga dari 2 ini anak-anak kita punya peluang munculnya mata dadu jumlah 7 adalah, masih ingat ya? Ini 6 ini dibagi 36. 6 dibagi 36. Berarti dia adalah 1/6. Ini adalah P kecil untuk binomial anak-anak. Kesuksesannya, peluang munculnya mata dadu 7. Jumlah mata dadu 7 itu ini. Oke, berarti Q-nya berapa kalau P-nya 1/6? Berarti dari sini kita dapat Q-nya. Q-nya adalah 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 1/6. Hasilnya adalah 5/6. Oke, P sudah dapat, Q sudah dapat. Kemudian dalam 3 kali pelemparan itu adalah N-nya sudah dapat. Sudah dapat semua ya? Nah, N-nya sudah dapat. Ya. 1 kali mata dadu ini adalah X-nya. Satu sisi sekalian ya. N-nya berarti sekarang peluang binomialnya adalah P-nya 1/6, Q-nya 5/6, kejadiannya N-nya adalah 3 kali pelemparan,
Ya. Kemudian X-nya adalah 1 kali 1. Ya, sudah semua ya? Nah, sehingga peluang binomialnya jumlah 7 adalah kombinasi dari N, X. Balik ini gimana ini? Bentar ya. X-nya di sini. NX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Ya, sehingga dari sini kita punya C, N-nya berapa tadi? N-nya 3, X-nya 1, P-nya adalah 1/6 pangkat X pangkat 1, Q-nya adalah 5/6 pangkat N dikurangi X3 dikurangi 1, berarti dia 2. Oke, sehingga dari situ kita bisa menjabarkannya yuk. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1, 2 ya. Dikali 1 faktorial. 1 faktorial, tak kelihatan ya Bapak ya. Oke, dikali 1/6 pangkat 1 itu 1/6. 5 kuadrat itu 25. 6 kuadrat 36. Oke, hasilnya, peluangnya, munculnya 1 kali jumlah 7 itu adalah 3 kali 2 kali 1 dibagi ini 2 kali 1 dikali 1 ya 1/6 dikali 25/36. Oke, bisa kita sederhanakan ya. Ini tinggal 25 doang ya berarti ini ya. Berarti 25 per 2 dikali 3, 6, 72. Selesai. Gampang kan? Ya, insya Allah gampang ya. Nomor berikutnya, yang bagian C. Seorang penjual ya maksudnya ini ya, penjual ya, ini salah tulisannya. Penjual mengatakan bahwa di antara seluruh barang dagangannya yang dibungkus rapi hanya 80% barang yang kondisinya baik. Jadi yang tidak rusak atau baik itu adalah 80%. 80% itu kan 8/100, Nak. Ya, 8/100 itu maaf 80/100. 80/100 itu kalau kita sederhanakan dia dibagi 2 ini 4, ini dibagi 2 itu 5. Ini tidak rusak. Kalau tidak rusaknya adalah 4/5, maka yang rusaknya berapa yo? 1 dikurangi 4/5 kan gitu ya. 1 ini kan 5/5 berarti 5/5 dikurangi 4/5 berarti dia adalah 1/5. Oke, jadi tidak rusaknya 80%, rusaknya adalah 1/5. Ya. Kemudian jika seseorang membeli barang tersebut sebanyak 8 buah, ya 8 buah berarti ini adalah N-nya, Nana. Oke. N-nya diketahui dia 8 buah. Kemudian dipilihnya secara acak, maka tentukanlah peluang bahwa dari 8 buah barang yang dibeli itu ada 4 barang yang rusak. Berarti X-nya kita cari yang rusak 4. Oke, sukses dapat yang rusak, maksudnya begitu. Ya. Oke, berarti X-nya kita fokusnya ke yang rusak. Oke, X-nya adalah 4. Sehingga peluangnya dapat 4 rusak, nah gini sih. Ya, adalah CNX P pangkat X Q pangkat N min X. Sehingga dari sini kombinasi dari N-nya 8, yang rusak kita butuh 4, P-nya ini suksesnya yang rusak anak-anak. Berarti yang ini, hati-hati ojo dibalik ya. Kan kita tujuannya untuk ngecek dapat yang rusak, bukan dapat yang baik. Sehingga tujuan itu mestinya kalau kita pengen nggak bingung ya, maka tujuan itu selalu kita kaitkan dengan X, ditaruh di sini P pangkat X ini. Ini tujuan kita. Oke, berarti 1/5 pangkat X, X-nya adalah 4, dikali Q-nya 4/5 pangkat N dikurangi X8 dikurangi 4. Kan sama saja dibolak-balik, iya. Untuk kasus ini sama, karena
yang diminta adalah setengah dari kejadian. Kalau misalkan yang diminta 1/4 kejadian, jadinya kita nanti salah menghitungnya. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah, dari sini, maka kita bisa teruskan. Maka peluang dari binomial 4 rusak, dapat 4 yang rusak adalah 8 faktorial dibagi, apa ini? 8 dikurangi 4. 4 faktorial dikali 4 faktorial, oke? 1/5 pangkat 4 dikali 4/5 pangkat 4. Oke, ini dari sini. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial berhenti. Dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 4 faktorialnya tetap supaya bisa dicoret dengan penyebut dan pembilangnya. Oke, 4 kali 2 ini 8, kita coret dengan 8, 3 dengan 6 kita coret, berarti tinggal 2. Oke, yang ini 1/5 pangkat 4, 5 pangkat 4 itu adalah 625, 1/625. Oke, 4 pangkat 4 itu adalah 4 pangkat 4, 4 pangkat 2 aja 16 ya. 16 kali 16, berarti 256. Oke, dibagi dengan 5 pangkat 4, 625. Ini tinggal berapa ini tadi? 7 dikali 2 dikali 5, 70 ya nak ya. 70 ya ini ya. Berarti 70 dikali 1/625 dikali 256 per 625. Eng. Berapa hasilnya? Ya, kalau kita hitung maka hasilnya adalah 0,046. Oke? Bisa ya? Bisa. Next lanjut. Satu lagi. Peluang seorang balita belum mendapatkan imunisasi campak adalah 1/5. Ya, ini peluangnya. Oke, dilihat dulu tujuannya apa ini. Tentukan peluang dari balita tersebut ada 3 orang yang belum mendapatkan imunisasi campak. Berarti ini adalah P-nya, anak-anak. Oke? Berarti tujuannya itu karena untuk mendapatkan yang belum dapat imunisasi campak. P-nya adalah 1/5. Jadi ingat vaksinasi coronavirus ya. Yang hari ini masih gonjang-ganjing. Ya, bisa dipakai atau enggak vaksin tersebut karena banyak kejadian yang di luar perkiraan. Oke, P-nya adalah 1/5. Kemudian suatu hari sebuah klinik terdapat 4 orang balita. Ini kasusnya, Nona. N-nya 4. Oke, tentukan peluang dari balita tersebut ada 3 orang yang belum mendapatkan imunisasi. Berarti apanya itu? X-nya 3. Kalau P-nya 1/5 berarti Q-nya berapa, nak? 1 dikurangi 1/5 ya. Berarti dia 4/5. Oke, yuk. Kita bikin peluang binomialnya. Dapat 3 balita yang belum. 3 yang belum gitu aja ya. 1, 3 belum gitu aja ya. Oke, C pangkat X-nya 3, N-nya 4 langsung ya. P-nya mana? 1/5 pangkat X 3. Q-nya adalah 4/5. Pangkatnya N-X 4 dikurangi 3, 1. Oke, yuk 4 faktorial. Dibagi 4 dikurangi 3, 1 faktorial dikali 3 faktorial. 1/5 pangkat 3, 5 pangkat 3 itu 125. 1/125. 4 pangkat 1, 4. 5 pangkat 1, 5. Oke, sehingga hasilnya ini 4 nak ya. 4, sudah pinter kok insya Allah. 4 dikali 1/125 dikali 4/5. Tahu ya 4 dari mana ya? Ini kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 3, 2, 1-nya kan dicoret sama bawahnya. Jadi hasilnya cuma 4 ini. Oke? Ya. Yuk, 16/125 dibagi dengan 125 dikali 5 adalah 625. Selesai. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa. Ya, harus tetap semangat anak-anak. Ya, orang yang hari ini tuh masih belum bisa apa-apa, belum tentu masa depannya juga dia tetap tidak bisa apa-apa. Nggak ada. Kalau dia bekerja keras dan berusaha, insya Allah. Allah itu maha segalanya. Dan Allah tidak akan pernah tidur. Oke anak-anak?
Cukup itu untuk pembahasan kita yang kedua. Selamat mencatat dan memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.